jangan kayak si Rahmat ya, kalau udah dikasih tahu ngeyel terus. Kayak Abang Ilham ini nggak ngeyel, dia lanjut lagi Bang. Satu lagi Bang, silakan saudaraku. Iya. Oke. Yang selanjutnya, tadi ada perdebatannya dengan Rahmat sama teman-teman yang lain itu tentang penyalipan. Mbak Mikana menyatakan bahwa sebenarnya penyalipan itu adalah rancangan keselamatan Tuhan Yesus terhadap penebusan dari kutub dosa manusia. Ya. Dari kutub maut. Nah. Ya, kutub maut atau kutub maut. Oke. Nah, dengan pernyataan itu, coba Mbak Mikana ingat-ingat kembali diskusi kita beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, penjelasannya itu sepertinya tidak selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Mbak Mikana malam ini. Karena untuk itu, pertanyaan saya gini, sebenarnya Yesus disalib itu adalah keikhlasan dia menyerahkan dirinya untuk disalib, ataukah memang ada Yudas contohnya yang lari dari kenyataan terhadap Yesus sebagai Yudas sebagai murid Yesus pada saat itu. Sebenarnya yang mana sesungguhnya? Gimana Bang? Kan gini Bang, dengar dulu Bang. Iya, karena sudah jelaskan berulang-ulang. Kan manusia itu jahat Bang, manusia itu durhaka. Ketika Tuhan sudah datang, Tuhan sudah disalibkan. Karena ada nubuatan di Yesaya 53, dia itu disalibkan, ditikam oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kejahatan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilurnya itu apa? Darahnya yang kudus itu kita sembuh artinya kita hidup kekal. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia tahu penderitaan itu sangat penyaliban itu adalah penderitaan yang sangat mendalam. Makanya sebelum dia ditangkap, Tuhan Yesus kan dia berdoa di Taman Getsemani sampai titik-titik darah keluar dari tubuhnya. Karena penyaliban itu adalah kesengsaraan. Bayangin saja, dia juga merasakan sakit Bang. Ketika dipukul, ditikam, dia sakit, merasakan sakit. Makanya dalam firman Tuhan, ya, ini saya baca ayatnya. Di Ibrani 4 ayat 15 ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia pun merasakan penderitaan itu Bang ketika dia disalib. Tapi dia memilih taat. Dia bisa enggak menumpas semua orang yang menyalibnya pada saat itu? Bisa Bang. Tapi dia memilih taat sampai mati di atas kayu salib, karena dia tahu darahnya yang kudus yang tercurah ke dunia itu, ke bumi itu membawa keselamatan kekal pada kita. Ya, bagaimana hubungannya dengan Matius 27 ayat 3 kalau apa itu ya? Di Matius 27 ayat 3. Oh, yang ini. Ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah jatuh hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah, itulah dia Bang. Yudas ini kan mengira kalau dia menyerahkan Tuhan Yesus, ya, mengkhianati Tuhan Yesus, menunjukkan tempat di mana biasanya mereka bersama dengan murid-murid, dan dia akan diberikan uang. Dia pikir Tuhan Yesus ini hanya ditangkap, diadilin, dan dilepaskan lagi. Ternyata tidak. Dia itu dijatuhi hukuman mati. Nah, disinilah Yudas itu menyesal Bang, telah menyerahkan Tuhan Yesus. Nah, penyesalan Yudas ini dalam keputusasaan, bukan kepada pertobatan. Beda dengan Rasul Petrus. Rasul Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus loh, sama-sama berdosa juga mereka. Yudas dan Petrus itu sama-sama berdosa Bang. Sama-sama mengkhianati Tuhan Yesus, sama-sama keji terhadap Tuhan Yesus.
Rasul Petrus menyangkal sampai 3 kali, sampai ditanya 3 kali loh sama orang-orang. Kamu kan muridnya juga. Enggak, aku nggak mengenal dia. Sumpah aku nggak mengenal. Itu suatu kejahatan besar juga. Tapi bedanya sama Rasul Petrus, dia bertobat, Bang. Kalau Rasul Yudas, ya dia rasul yang gagal, sehingga dia menyesal dan bundir. Coba kalau Yudas itu bertobat, dia pasti diterima tobatnya sama Tuhan Yesus gitu. Jadi tidak ada kita bilang berjasa dan berjasa segala macam seperti Rahmat. Jadi kalau jadi darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu menyelamatkan umat manusia dari kutuk maut, seluruh umat manusia di dunia ini, Bang. Tapi yang percaya kepadanya. Makanya yang menyalibkan Tuhan Yesus saja ada yang selamat loh, Bang, antara Romawi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Berarti skenario penyalipan itu sesungguhnya adalah bukan skenario, Bang, nggak bisa dibilang skenario. Ya, karena dia tapi dihukum mati. Berarti skenario kan? Kalau skenario, Bang, berarti Tuhan Yesus yang menyuruh, ya, yang menyuruh manusia itu ya untuk berbuat jahat terhadap dia. Itu skenario loh, Bang. Bukan, dia yang ngatur gitu loh. Berdasarkan ayat bukan skenario, Bang, tapi Tuhan Yesus tahu ketika dia datang dalam rupa manusia, dia akan disalibkan, dan penyalibannya itu akan membawa keselamatan kekal pada kita. Makanya dia datang dalam rupa manusia. Tetapi ingat, Bang, abangku yang baik hati, yang menyalibkan Tuhan Yesus bukan hanya tentara Romawi atau orang-orang Yahudi sebenarnya, tetapi oleh karena dosa semua umat manusia di dunia ini loh, Bang. Makanya nggak bisa dibilang itu kehendak siapa, kasih Rahmat, kan ngeyel. Sebab Tuhan Yesus itu disalibkan oleh karena dosa-dosa kita loh, Bang. Makanya di Yesaya 53 itu Tuhan Yesus itu ditikam dan disalibkan oleh karena kejahatan manusia, pemberontakan manusia. Namun siapa yang bertobat dan percaya kepadanya, kita selamat, Bang. Gitu, Bang. Saya hanya baca teksnya saja, berdasarkan teksnya saja, bahwa waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama bukan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Berarti Yesus kan dijatuhi hukuman mati waktu itu. Iya. Nah, apakah tidak bisa dikatakan skenario? Karena ada orang yang menghukum dia, atau ada orang yang menjatuhi dia hukuman mati, yaitu orang Romawi. Berarti kan skenario orang Romawi kan? Itu kalau skenario dari orang Romawi atau keinginan dari bukan keinginan dari skenario dari Romawi. Kan orang-orang Yahudi itu sudah lama, Bang, mau menangkap Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengaku dia Tuhan Allah itu sendiri, dialah Mesias itu. Makanya orang-orang Farisi ahli Taurat nggak setuju. Dia juga sirik dan dengki. Karena apa? Sejak kedatangan Tuhan Yesus dalam rupa manusia, banyak orang-orang ngikuti Tuhan Yesus. Dan orang-orang Farisi ahli Taurat, imam-imam kepala, sirik dan dengki. Karena nanti ada juga di situ bisnis dan politik, Bang. Karena kan ahli Taurat ini ya yang dipikirannya itu tentang politik. Nanti kalau semua sudah mengikuti Tuhan Yesus, nanti kan mereka akan sunyi. Siapa lagi yang membiayai hidup mereka, kan istilahnya kayak gitu. Sehingga dialah menghasut ya banyak orang supaya Tuhan Yesus itu disalib. Dan kemudian juga mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Nah, sehingga mereka mendesak supaya Pontius Pilatus menjatuhi dia hukum mati. Karena orang-orang Farisi itu nggak bisa yang menyalibkan, harus dengan Pontius Pilatus. Tapi ingat, Bang, saya sudah katakan, sebenarnya bukan hanya orang Romawi, bukan hanya orang Farisi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Seluruh umat manusia di dunia ini. Karena apa? Tuhan Yesus tersalib oleh karena kejahatan manusia kok. Kalau semua manusia itu, ya contohnya nih, Adam dan Hawa itu setia dan taat, Tuhan Yesus tidak perlu datang dalam rupa manusia disalibkan. Karena apa? Kita semua umat yang suci. Jadi justru karena tidak ada manusia yang suci, Bang, di dunia ini, makanya dia datang dalam rupa manusia untuk memberikan darahnya di atas kayu salib. Jadi ingat, Bang, Tuhan Yesus itu disalibkan oleh karena dosa umat manusia di dunia ini. Namun siapa yang percaya kepadanya, dia telah menebus kita dari kutuk kematian, maka dia selamat. Dia mendapatkan keselamatan kekal. Namun siapa yang tidak percaya, dia tetap berada di bawah hukuman, Bang. Ya, Yohanes 3 ayat 18, di situ firman Tuhan, siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus,
dia tetap di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Itu di Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 yang telah dijatuhkan kepada Adam dan Hawa. Sehingga ketika orang yang tidak percaya ini mati, mereka tetap turun ke Hades, Bang, ke alam maut. Nanti juga dibangkitkan dari sana, dicampakkan ke neraka. Itulah kematian yang kedua. Gitu, saudaraku. Oke, jadi berdasarkan Matius 27 ayat 3 ini, kita sepakat bahwa Yesus disalib itu karena hukuman mati yang dilakukan oleh para bangsa Romawi dan ya Romawi pada saat itu ya. Iya, yang mengeksekusi memang di situ bangsa Romawi, tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus disalibkan oleh karena semua dosa umat manusia di dunia ini. Iya, itu lain hal. Iya. Lain hal. Itu Iya, karena Roma 3:23 semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saya lebih pertegas lagi bahwa berdasarkan ayat itu, Matius 27 ayat 3, bahwa Yesus itu disalib itu karena dihukum mati oleh para bangsa Romawi pada saat itu. Persoalan efeknya atau akibat yang didapat oleh anak-anak Kristus hari ini Yang itu lain hal. waktu itu orang-orang bukan bangsa Romawi dulu, tapi ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang menjatuhkan hukuman mati, dia harus dihukum mati gitu. Makanya mereka mendesak Pontius Pilatus agar dia disalibkan. Oke, seperti itu ya saudaraku ya, tapi ingat siapa yang percaya kepadanya, dia tetap beroleh hidup kekal tidak binasa. Oke, itu saja dulu ya saudaraku ya. Terakhir. Besok bisa nggak? Soalnya aku mau udahan, sakit perutku. Oh, berarti besok saya dinaikkan ya, besok. Ya saudaraku. Ya, makasih Bang Ilham ya, makasih saudaraku Bang Ilham. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, tepuk tangan buat Ilham yang cakap dan manis.